Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Fakira Wiyandiza. Saya mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas KPI 7A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang skrip sinopsis dari film pendek yang saya tulis sendiri yang berjudul Prinsip. Skrip ini saya buat ketika saya mengerjakan UTS mata kuliah produksi film dan sinetron dakwah. Jadi sinopsis film pendek ini dikisahkan di sebuah kota yang maju dan berkembang, hiduplah seorang gadis yang amat cantik. Nah, gadis itu suka menggambar, melukis, dan terkadang ia menjual hasil karyanya tersebut. Lalu gadis itu hidup dengan keadaan yang cukup, nggak kurang dan nggak lebih gitu loh. Jadi standar perkotaan kayak di kelas menengah gitu. Lalu meskipun si gadis ini hidup di kota yang notabene berkembang dan maju, tidak menjadikan alasan tersebut itu menjadi alasan gitu. Nggak mentang-mentang gadis tersebut tinggal di kota, itu bukan alasan gadis tersebut untuk mengikuti tren. Jadi emang dalam prinsip hidup gadis ini tuh nggak hedon bahasa sekarangnya gitu, nggak ngikutin tren kayak teman-temannya. Jadi dia emang dibuat menjadi watak gadis yang sederhana. Nah, terus si gadis ini kerap kali mendapat cibiran dari teman-temannya karena prinsipnya menjadi manusia yang sederhana. Teman-temannya itu ngerasa bahwa gadis itu nggak menarik gitu, nggak terlihat seperti kelompok mereka, nggak terlihat seperti kelompok teman-temannya ini. Lalu gadis tersebut tetap pada prinsipnya, yaitu meskipun terkadang omongan orang-orang atau teman-temannya itu menyakitkan, kayak mawar yang nusuk itu perih banget, omongan-omongan orang, cibiran-cibiran dari orang yang mengatakan dia katro atau dia tidak gaul atau segala macamnya. Dia tetap teguh pada pendiriannya pada saat itu. Meskipun terkadang sebagai manusia memang ada saatnya dia gak tahan sama omongan atau cibiran orang, tapi si gadis ini tetap memperjuangkan prinsipnya pada awalnya. Nah, sampai dimana si gadis pun mendapat rezeki dari Allah gitu. Dia mendapatkan rezeki yang berlimpah lewat tangan orang yang dermawan yang membeli karyanya. Jadi karyanya ini secara tidak langsung dilelang secara online, dan juga ada orang yang membeli karya gadis tersebut. Karena dia kan pada awalnya saya sebutkan gadis ini suka melukis, lalu suka menggambar. Nah, dari karya tersebut, gadis tersebut mendapatkan pundi-pundi rupiah gitu. Jadi kayak nggak sengaja ada orang yang ngebeli lukisannya dia. Nah, nggak tanggung-tanggung si pembeli itu membeli karyanya dengan harga yang cukup fantastis. Sebagaimana kita tahu kan, kalau misalkan gambar atau lukisan itu biasanya punya harga yang fantastis, dan si gadis itu mendapatkan harga yang emang cukup besar gitu. Nah, si gadis pun menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, kayak untuk investasi. Kayak zaman sekarang kan anak muda banyak investasi. Jadi saya mengambil realitas yang ada pada saat ini. Terus gadis ini menggunakan uang tersebut untuk investasi. Dia juga nggak lupa buat sedekah. Terus dia juga berbagi ke sesama. Dan emang masih pada prinsipnya, yaitu tidak menjadi orang hedon meskipun dia tinggal di kota besar gitu loh, kota yang berkembang gitu. Nah, sampai dimana si gadis ini pun ngerasa kalau dia tuh sangat bosan gitu dengan apa yang selalu ia lakukan, aktivitas yang dia repeat setiap hari. Dan bukannya keluar dari zona nyaman dari menggambar, melukis, menjual lagi karyanya,
si gadis ini malah terhasut oleh teman-temannya yang katanya temannya ini tuh ngomong ke dia bahwa hidup hidup berfoya-foya, hidup hedon itu menarik loh. Pokoknya teman-temannya tetap menghasut dia supaya dia ikutin tren dari zaman yang berkembang itu. Lalu akhirnya si gadis ini pun berpikir bahwa karena hidupnya membosankan, dia mencoba untuk berbuat bukan hedon sih, lebih tepatnya mengikuti tren, mengikuti alur. Dengan perlahan dia mencoba dari mulai mencoba belanja ke mall dengan tren fashion, mencoba tren fashion yang terbaru atau segala macam. Lama-lama si gadis ini jatuhnya jadi berfoya-foya gitu dengan uangnya, dan ia melupakan apa prinsip dia pada awalnya, yaitu tidak mengikuti perkembangan zaman. Bukan tidak mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan tidak mengikuti tren, berfoya-foya dengan uangnya, dengan segala macamnya, dan harus hidup sederhana itu ia lupakan gitu. Lalu sebenarnya hidup sederhana yang saya maksud di sini itu hidup yang merasa cukup, hanya merasa cukup saja gitu, nggak kurang dan nggak lebih. Jadi tidak membeli apa yang kita tidak butuhkan, itu salah satu poinnya. Dan dengan seperti itu kan kita akan selalu merasa bersyukur tentunya ya kan. Yang saya maksud poin-poin tersebut itu harus sampai pada film ini. Bahkan si gadis pun itu kan di awal saya menjelaskan bahwa si gadis ini rajin investasi, rajin berbagi, rajin bersedekah. Karena pelan-pelan si gadis ini mengikuti alur tren dengan hidup hedon, berfoya-foya, dan tidak menjadi seorang gadis yang sederhana lagi, ia sampai menggunakan uang hasil investasinya yang sangat lumayan gitu untuk seorang gadis SMA. Dia menggunakan hasil investasinya untuk berfoya-foya. Nah, si gadis ini jadi nggak seperti prinsipnya di awal. Teman-temannya juga yang tadinya ngehasut sampai heran kenapa bisa seberlebihan ini perubahan dari si gadis ini. Nah, nggak berapa lama setelah si gadis ini menghabiskan uangnya, ibaratnya itu uang terakhir si gadis. Nah, tiba-tiba si gadis ini mengalami kecelakaan. Dari pulang dari mall atau pulang dari senang-senang, itu dia mengalami kecelakaan. Kan kita nggak ada yang tahu ya kalau kecelakaan, jadi saya buat seperti itu saja. Nah, si gadis itu setelah kecelakaan ini dia mengalami luka berat dan harus terbaring di rumah sakit selama kurang lebih sebulan, yang harus menghabiskan biaya yang sangat banyak, yang menyebabkan gadis itu jatuh miskin. Dan sampai orang tuanya pun juga dibuat susah olehnya gitu. Uang tabungannya habis, uang orang tuanya juga habis. Karena si gadis ini sisa uang terakhirnya juga habis kan. Lalu si gadis ini merasa menyesal karena terlalu dibutakan dengan keadaan yang hedon tadi. Terus hidupnya pun berubah, tidak lagi seperti pada awal saat ia memegang prinsipnya dia gitu. Ambilan judul cerita ini saya ambil berangkat dari realitas di mana akhir-akhir ini tuh udah sangat berubah aja pola hidup manusia. Apalagi di kota-kota besar seperti kota Jakarta. Hidupnya tuh mengikuti dan mengiringi perkembangan zaman, yang membuat saya berpikir bahwa perkembangan saat ini tuh malah mempengaruhi gaya hidup seseorang. Lifestyle orang tuh berubah seiring perkembangan zaman. Dan terkadang lingkungan yang berbeda itu bisa mempengaruhi sudut pandang manusia yang ada di dalamnya gitu loh. Terus untuk latar belakang sendiri saya ambil di perkotaan besar karena
Saya pikir perkotaan besar itu cukup pas dipadu-padankan dengan skrip ini, di mana perkembangan teknologi dan informasi yang ada di kota-kota besar, gaya hidupnya juga, ya kan, itu bisa pas gitu masuk ke dalam alur cerita ini. Terus skrip ini tuh lebih menjorok pada genre film pendek. Kenapa? Cerita ini sebenarnya bisa dibikin seperti cerita monolog, tapi nggak menutup kemungkinan cerita ini juga bisa menggunakan talent lebih dari satu orang, jadi nggak monolog gitu. Jika skrip ini digodok lebih dalam lagi, saya rasa skrip ini akan menjadi sangat menarik karena sesuai gitu sama apa yang ada pada zaman sekarang, yang orang-orang tuh nggak seperti zaman dulu lagi. Saya berniat membuat penonton itu bertanya-tanya apa makna dan maksud dari sebuah film pendek ini, dan orang tuh bisa mengandai-andai bahwa apa sih sebenarnya maksud dari film ini. Mungkin kita bisa bikin film ini dengan story monolog yang diperankan oleh satu orang, tapi maknanya tuh bisa membuat orang berandai-andai, wah film ini tentang ini nih, film ini tentang ini nih. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga skrip yang saya buat menarik di mata penonton-penonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.